Nanti gue muter aja, soalnya nggak bisa ngomong. Bentar ya. Shalom semua. Shalom semuanya. Shalom. Oke, hari ini hari yang luar biasa, amin. Amin. Oke, mari sama-sama aku mau undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Dan kita mau satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kesehatan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap daripada kami di tempat ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan buat segala kesempatan yang Tuhan beri buat kami, buat damai, buat sukacita, buat pemeliharaan-Mu Tuhan sempurna Tuhan atas setiap kami, atas orang-orang yang kami kasihi, atas bangsa kami, Tuhan, bahkan atas bangsa-bangsa. Beracara di tengah-tengah kami Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan melihat apa yang Engkau hendak kerjakan Tuhan di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Beracara Allah Roh Kudus, ini tempat-Mu, ini waktu-Mu. Terima kasih Bapak. Mari siap kita yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. 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 Berapa banyak di tempat ini yang tahu kalau kita itu laskarnya Tuhan? Amin. Sama-sama kita katakan pujian ini. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Yes, Lord. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah tapak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Lagi. Yes, Lord. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah tapak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai apa saudara? Bagai raja wali. Melintasi gunung tinggi, bagai raja wali. Melintasi badai hidup, di bawah tapak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Amin. Lagi. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Yes, Lord. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah tapak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Jemaat Tuhan katakan, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai
biar naik terbang tinggi Tuhan, mengatasi setiap badai hidup. Dan biar setiap kami ingat Tuhan bahwa kami adalah laskar-laskar doanya Tuhan. Amen. Thank you Lord, thank you Lord. Amen. Amen. Kita diutus
Bapa, kami percaya Tuhan, berapapun banyak harga yang kami harus bayarkan Tuhan, terlebih mulia Tuhan, terlebih mulia Tuhan, mahkota tersedia. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak. Tuhan, saat ini Tuhan, tenggelamkan setiap kami Tuhan di dalam setiap kasih-Mu, di dalam setiap rencana-Mu Tuhan, di dalam setiap hikmat-Mu Tuhan. Bring us along, Lord Jesus, into your presence. Tuhan, we want you more. Tuhan, hari ini kami ada di tempat ini Tuhan, bukan satu rutinitas. Tuhan, kami rindukan Engkau Tuhan, lebih dan lebih lagi. Yes Lord, ini kami Tuhan. This is your people. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku lelah maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang.
mampukan kami Tuhan. Yes, Tuhan. Takkannya thank you Lord, thank you. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dengan iman sekali lagi kita katakan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tuhan, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak, layak dipuja. This is our worship, our praise to you, Lord. Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau dahsyat. Engkau dahsyat. Engkau bekerja melampaui akal pikiran manusia. Tuhan, hanya Engkau yang menjadi sandaran hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi sandaran Tuhan. Semuanya Tuhan kami mau sandari Tuhan. Hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau bukan hanya penyelamat kami Tuhan. Engkau Bapa kami. Engkau Allah kami. Tuhan, Engkau kekasih hidup kami Tuhan. Thank you Lord. Ajar kami hari-hari ini Tuhan, untuk kami boleh mendengar, untuk kami boleh lebih dekat, untuk kami boleh lebih dekat Tuhan dengan Engkau, untuk kami boleh unity Tuhan, satu Tuhan di dalam keluarga kami, di dalam persahabatan kami, di dalam komunitas kami Tuhan, bahkan unity di dalam berbangsa dan bernegara Tuhan. We need you Lord. We need you. Kami perlu Engkau more than yesterday. We need you more Lord, more than yesterday. Kau layak, layak Tuhan. Yesus diagungkan, ditinggikan. Setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, biar saat ini Tuhan kami boleh kembali Tuhan menyerahkan hidup kami kepadamu. Biar kami boleh kembali mengingat Tuhan tujuan hidup kami Tuhan di dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Thank you Lord. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami terang-Mu Tuhan di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa
jadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Yes Lord, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku minta semua jemaat tutup mata. Kita fokus kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada saat kami memuji menyembah-Mu, Tuhan, Engkaulah Tuhan kami. Yesus, Engkaulah Yesus kami. Kalau kami ada Tuhan saat ini, itu karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan masa depan kami Tuhan. Cita-cita kami Tuhan kepadamu saja ya Bapa. Tuhan, karena Engkau sudah menunjukkan Tuhan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sudah menyatakan Tuhan siapa Engkau sesungguhnya ya Bapa. Tuhan, here we are Lord Jesus. Aku mau minta siap dari kalian. Pada saat kita menyanyikan puji-pujian ini, kita tidak menyanyikan puji-pujian ini untuk diri kita sendiri. Tapi kita menyanyikan puji-pujian ini untuk Tuhan. Hari ini jika engkau berkata, Tuhan Engkau adalah Tuhan kami. Yesus Engkau adalah Yesusku, angkat tangan kalian semua. Katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kalau aku ada hari ini Tuhan, itu karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau aku masih bisa bernafas hari ini karena kebaikan-Mu ya Bapa. Tuhan, oleh karena itu Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengangkat tangan-Mu mereka ya Tuhan. Mereka memilih Tuhan untuk percaya kepadamu. Mereka memilih hari ini Tuhan untuk bersandar kepadamu. Mereka hari ini memilih untuk berseru kepadamu. Mereka hari ini memilih untuk percaya kepadamu lagi Tuhan. Hari ini mereka memilih untuk bersandar kepadamu lagi ya Bapa. Tuhan, 2 minggu lalu kami baru merayakan Tuhan kematian-Mu di kayu salib dan kebangkitan-Mu Tuhan. Biar Tuhan hari ini kami menyatakan Tuhan, we surrender our life to you Lord Jesus. Tuhan, banyak dari teman-teman kami Tuhan, doa mereka belum terjawab Tuhan. Masalah mereka belum selesai ya Bapa. Tetapi Tuhan, hari ini Tuhan Engkau yang membangkitkan iman mereka ya Tuhan. Bangkit, imanmu bangkit. Karena Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus telah memenangkan pertandingan. Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Dan Tuhan Yesus yang kita percaya ada di surga, duduk di sebelah kanan tata Allah. Dan kita beri kemuliaan bagi Dia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau masih bertata, Engkau masih berkuasa ya Tuhan. Hari ini Tuhan yang kami perlukan Tuhan, percaya lagi kepadamu Tuhan. Jika ada Tuhan di antara kami Tuhan, kami tidak bisa lagi berdoa Tuhan. Kami tidak bisa lagi berseru kepadamu Tuhan. Tapi biarlah ya Tuhan, di dalam tangisan kami Tuhan, Engkau mendengar. Di dalam kesesakan kami Tuhan, Engkau mengerjakan sesuatu yang luar biasa Tuhan. Lord, I pray Lord Jesus right now.
Pada saat kami mengangkat tangan, Tuhan, kami berdoa untuk baik diri kami maupun untuk teman-teman kami, Tuhan. Iman mereka dibangkitkan. Iman mereka dibangkitkan hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji namamu ya Bapa. Segala kemuliaan hanya untuk Engkau saja ya. Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya berkata amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Shalom semua. Selamat datang di Bahasa Community jam 5 sore. Seperti biasa kita akan mendengarkan pengumuman terlebih dahulu ya. Silakan tim media. Jika Anda memiliki kebutuhan doa, tim pendoa kami siap untuk melayani kebutuhan doa Anda. Mari bertumbuh dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi lewat komunitas sel grup kami. Tetap terhubung bersama kami melalui akun media sosial Bahasa Community. Jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe. Kebaktian on-site diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Singapura. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan secara online melalui PayNow. Oke, kita ada beberapa pengumuman tambahan. Yang pertama pengumuman adalah untuk minggu depan tanggal 22 April kita ada team meeting. Ini dikhususkan pada mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan. Kita biasanya meeting lewat Zoom. Biasa jam 8.30 malam lewat Zoom, team meeting. Jadi yang mengambil bagian dalam pelayanan diharapkan bisa ikut meeting ini ya. Karena kita cuma mengadakannya 1 bulan sekali. Dan biasa dalam meeting ini kita akan berdoa bersama. Kita akan juga sometime ada equipping dari Pak Suryanto. Dan juga ada beberapa pengumuman yang lain yang akan kita umumin lah pas lagi meeting itu, oke. Lalu berikutnya 28 April ada prayer change, nanti mungkin diumumin lagi minggu depan ya, oke. Berikutnya, oke, minggu depan kita ada guest speaker, Pastor Deborah Q, itu salah satu pastor dari Cornerstone Community Church. Dia sudah memberkati kita semua kali, I think sudah 2 kali ya. So kalau kalian rindu untuk mengundang teman-teman kalian minggu depan, I think it's a good chance karena firman Tuhan akan dibawakan dalam bahasa Inggris. Jadi bisa ngajak teman-teman kalian yang bukan orang Indonesia juga ya. Oke. Berikutnya. Oke, kita ada invitation kita baru buat karena ada beberapa kali kita ditanyakan mereka ada kalian yang ingin undang teman-teman tapi kita nggak punya invitation untuk undang ya. So kita sudah buat. Ini invitationnya bisa dikirim lewat WhatsApp. Kalau ada yang perlu dan nggak punya bisa minta ke saya atau ke Asher juga bisa. Dan kita juga kebetulan kita juga ada print invitation ini. Jadi kita ada taruh di meja Asher. Jika kalian ada teman-teman yang mau diundang bisa ambil invitationnya dan biarlah itu bisa jadi berkat ya. Oke, berikutnya. Nah, kita minggu depan ada water baptism. Yeay. Luar biasa Tuhan ya. Kita minggu depan kita ada Alina, Steven, dan Triska. Oke, luar biasa ya. Minggu lalu kita baru ada baby dedication, right? Dan minggu depan Tuhan luar biasa kita ada 3 orang yang dibaptis. Amin, terpuji nama Tuhan. Oke, untuk Triska, dia sudah melayani ya di Bahasa Community, di tim Praise and Worship. Mungkin ada yang wondering kok dia dibaptis apa belum dibaptis. Oh, dia sudah dibaptis sebenarnya. Tapi waktu itu dia masih dalam usia yang sangat muda. Dan dia punya kerinduan untuk mau dibaptis sekali lagi. So, terpuji nama Tuhan luar biasa ya. Ya, so mungkin sekalian juga aku juga bahas untuk water baptism. Untuk setiap yang mengambil pelayanan di tempat ini, kita memang salah satu requirement-nya kalian harus sudah dibaptis. Ya, itu salah satu requirement kita gitu loh. Oke, dan minggu depan itu hari Sabtu,
baptisannya di hari Sabtu di East Coast Park. Coba mundur yang sebelumnya ya. Itu jam 8.15 hari Sabtu pagi. Dan akan selesai jam 9.30, location 1. Tadi location 1. Mapnya tolong. Thank you. Kecil banget, location 1 itu di apa ini? CPD 5. TE28 Siglap via Lagoon View Underpass 20 minutes walk. So aku mau invite kalian semua ya, ikut datang. Ya kita mau nih bersemangat ya, kita mau bersuka cita, kita mau menyaksikan ya, witness the most important thing, right? For Cialina, Stephen, dan Triska. Amin. Oke, sekarang kita mau masuk dalam doa. Tadi saya belum doa buat persembahan. Juga kita mau berdoakan untuk Cialina dan Stephen dan Triska. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang berkata dalam kerja surga Tuhan, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini sekali lagi untuk lawatan-Mu Tuhan, untuk kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan kami mau memberikan Tuhan sebagian dari apa yang telah Engkau berkati Tuhan lewat baik itu persembahan maupun puluhan Tuhan. Kami mau memberikannya Tuhan dengan sukacita ya Tuhan. Kami memberikannya dengan hati yang tulus ya Bapa untuk pekerjaan tangan-Mu. Biar Tuhan seberapapun yang kami berikan Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan bagi orang lain ya Bapa. Dan Tuhan saat ini Tuhan kami bersukacita. Dan kami percaya Tuhan saat ini malaikat di surga pun bersorak-sorai Tuhan. Karena Tuhan di antara kami Tuhan, saudara-saudari kami Tuhan telah mengambil Tuhan keputusan yang sangat penting ya Bapa. Mendeklarasikan hidup dia Tuhan menjadi milik-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk Cialina Tuhan, untuk Stephen dan Triska ya Tuhan. Tuhan biarlah Tuhan Engkau yang melindungi mereka, Engkau yang menjaga mereka ya Tuhan. Engkau memberikan mereka tubuh yang sehat ya Tuhan. Sehingga mereka siap Tuhan Sabtu depan Tuhan pada saat mereka memberikan diri mereka dibaptis selam ya Bapa. Mereka menyatakan kepada dunia, kepada Engkau, kepada siapapun juga Tuhan kalau mereka adalah milik-Mu ya Bapa. Dan firman-Mu berkata ya Tuhan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang menjagai, melindungi mereka ya Bapa. Dan Tuhan kami mengucap syukur Tuhan atas keputusan yang mereka ambil ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ada lagi pengumumannya? Sudah ada. Oke, sudah selesai pengumumannya dan firman Tuhan siap disampaikan. Kalian siap mendengar firman Tuhan? Amin. Oke, silakan Pak Suryanto. Shalom semuanya. Sebelum kita masuk firman Tuhan ya, ada satu pengumuman tambahan. Saya ingin ada slide-nya ya. Ini kita punya brother and sister Sam dan Sarah. Mereka ada mission trip nanti di bulan Juli, tanggal 2 sampai 11 Juli. Ini kalau kekecilan nanti nggak apa-apa, nanti saya sebar di community ya. 2 sampai 11 Juli ya. Ke Living Waters Village ini di Kalimantan. Ini tempatnya, nama pastornya Ronnie Hebower, itu satu gunung dirubah ya. Berubah jadi sekarang tempat untuk sekolah anak-anak, penampungan anak yatim piatu dan lain-lain, dan itu berkembang luar biasa. There's a lot of miracle, makanya mereka di depan itu mereka bilang beware you're entering a miracle zone. Kalau udah sampai sana jangan kaget kalau lihat miracle gitu ya. Karena there's a lot of kejadian Tuhan buktikan keajaibannya di tempat itu. Dan Sarah Sam sama Sarah ini kayak kalau saya nggak salah tahun lalu dia ke sana. Mereka akan ada rombongan lagi pergi ke sana. Nanti kalau nggak salah dia ketemunya di Kucing ya. Kalian kalau misalnya persiapan mau ketemunya nanti semua barengannya di Kucing gitu ya. Persisnya nanti tanya sama Sam dan Sarah. Oke, gimana caranya, berangkatnya bagaimana. Tapi yang pasti tanggalnya dari 2 sampai 11 Juli kalau kalian yang terbeban untuk ikut mission. I know some of you terbeban untuk ikut mission. Berdoa, ya berdoa, is it the right time untuk pergi tanggal 2 sampai 11, lihat waktunya, kalau persiapkan waktunya karena ini nggak sebentar, bukan 2-3 hari ya, ini kalau nggak salah 9 hari kalau nggak salah. Kalian mesti siap di sana, then you will ke sana bukan jalan-jalan nih, basically kalian melayani di sana, melayani anak-anak di sana. Nah saya nggak tahu persis nanti melayaninya apa, tapi kalian akan masuk dalam pelayanan di sana. Kalau yang tertarik, ya bisa nanti kasih tahu saya. Kalau yang nggak kenal sama Sam dan Sarah bisa kasih tahu saya. Bisa juga langsung menghubungi mereka, itu ada kontak infonya di sana.
ya langsung hubungi mereka, tanya-tanya sama mereka bagaimana caranya kalau saya mau mendaftar dan lain-lain gitu ya. Ya pokoknya kalau ada yang tertarik dan saya encourage kalau kalian pergi, dia bilang lalu tapi pastor waktu dia minta ini bisa diumumkan nggak? Tapi dia bilang juga tapi ini ngelewatin Sabtu loh pastor, boleh nggak? Saya bilang, kalau satu tempat ini kosong karena semuanya pergi ke sana, I'm fine with it. I'm blessing everybody that go, okay? Nah, yang saya suka upset kalau tempat ini kosong karena pada pergi ke Takashimaya. Itu yang saya suka, itu yang bikin saya suka upset. Tapi kalau kosong karena perginya ke mission, please go ahead, I will bless you, I will pray for you, and you will come with different understanding, dengan cara berbeda, ngeliat sesuatu berbeda, kalian akan lihat miracle di tempat itu. Amin ya. Amin ya. Oke, ini aja. Again, kalau nanti ada yang tertarik, tolong kasih tahu saya. Oke, siap menerima firman Tuhan semuanya? Hari ini saya minta tolong tim media untuk nanti firman Tuhan, jangan sekarang ya, nanti karena saya minta tolong. Please, also I think I'm losing my voice as well. Kalau bisa nanti misalnya udah nggak gitu kedengeran, tolong powernya tolong dinaikkan sedikit, oke? Oke, hari ini saya dapat judulnya adalah The Attitude of Believers, sikap orang percaya. Orang percaya tuh punya sikap pada waktu memasuki sesuatu keadaan, mereka tuh ngambil sikap berbeda dengan orang dunia. Nah, harusnya berbeda. Kalau sama aja, terus bedanya apa sama orang luar? Oke. Orang yang percaya sama Yesus menghadapi satu kejadian, dia akan melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Nah, seringkali dalam hidup kita ini kita masuk dalam situasi yang di luar ekspektasi kita. Nggak tahu saudara ya, saya sering masuk ke keadaan yang di luar ekspektasi saya. Oke, nah kadang situasi yang di luar ekspektasi ini, kadang ini hal yang kita nggak mengerti, kenapa terjadi begini? Pernah nggak ngadepin begitu? Masuk ke keadaan yang terus bingung sendiri, kenapa kok bisa terjadinya seperti ini? Ya kan? Kita nggak sign up for it, kenapa bisa jadinya seperti ini? Terkadang ini keadaan yang mengejutkan, ya suka membuat kejutan-kejutan buat kita gitu ya. Nah, nggak tahu kalau saudara yang suka naik roller coaster mungkin senang. Oke ya, saya orang yang nggak suka naik roller coaster, I don't like surprises. But yes, there are times in life there will be some surprises, gitu ya. Terkadang situasi ini situasi yang menakutkan. Oke, mungkin kalian ada yang pernah masuk ke situasi di mana situasi itu membuat saudara takut, membuat saudara nggak yakin, menakutkan ya. Terkadang situasi ini adalah situasi yang di luar kemampuan kita untuk mengontrolnya. Nah, saya tahu persis orang-orang di tempat ini, para profesional, orang-orang yang bekerja, kalian suka sekali kalau kalian bisa kontrol keadaan di sekitar kalian. Ya, kalian nggak suka surprises, kalian datang ke kantor, kalian nggak suka dibikin surprises. Oke, kalian berusaha untuk kerja untuk segala sesuatu ada di kontrol kalian. Oke, tapi seringkali kita masuk ke situasi yang di luar kemampuan kita untuk mengontrolnya. Terkadang secara jujur, sebetulnya kalian berdoa kalau diizinkan kalian gak mau masuk ke tempat-tempat ini. Kalian mau masuk ke tempat yang predictable, yang sudah bisa diduga hasilnya apa. Oke, kalian gak suka yang unpredictable. Tapi untuk orang-orang yang mengaku kalau mereka orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kalau sampai kita diizinkan Tuhan masuk ke keadaan seperti ini, sikap kita mesti berbeda. Sikap kita nggak bisa sama dengan orang-orang di luar. Yang membedakan adalah karena kita punya Tuhan. Makanya kenapa kita punya pegangan yang lebih baik. Maka kita ambil sikap yang berbeda dengan orang yang di luar. Oke. Hari ini kita ingin melihat apa sih mestinya yang menjadi sikap atau attitude dari orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Okay. Dan hari ini saya ingin buka, nah kebetulan karena kita masih suasana Easter ya, masih di bulan yang sama ya. Kita beberapa minggu yang lalu kita mulai sebelum Yesus masuk ke Yerusalem ya, ketemu Sakeus, kemudian minggu berikutnya Easter kita ngomong tentang Yosef Arimatea, tentang ketika Yesus disalib dan apa yang terjadi. Nah, hari ini kita akan maju sedikit lagi setelah kebangkitan Yesus. Oke, tapi masih di suasana yang sama. Kita ingin lihat dari cerita di Matius, di kitab Matius 28 1 sampai 10 kita akan baca bersama. Matius 28 1 sampai 10. Ya, ayat 1 bilang begini. Setelah hari Sabat lewat menjelang
Menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Amin. Oke, lewat cerita di kitab Matius ini, saya ingin memperlihatkan 3 points ya. 3 poin saja karena waktunya gitu ya. 3 poin saja tentu banyak yang mesti kita, tapi 3 poin dari cerita ini aja ya. Dan saya percaya ini a timely message dalam situasi-situasi seperti ini. Kita sebagai orang percaya bagaimana kita melihat, bagaimana kita bersikap di dalam keadaan-keadaan seperti hari ini. Oke, 3 poin sikap orang percaya. Saya ingin berikan 3 poin dari Matius 28 ayat 7 sampai 8. Oke. Poin yang pertama, sebagai orang percaya, Yesus bilang jangan takut. Di Alkitab, Yesus ngomong tentang jangan takut nih sering sekali ngomong tentang jangan takut, jangan takut, jangan takut. Saya membuat kesimpulan, sepertinya banyak manusia itu sering dalam ketakutan. Kalian buka berita, lihat ada kekacauan. Kalau kalian yang main saham, hari ini saham turun, kalian jadi takut. Wah ada terjadi. Kalian lihat perang, ini ada apa nih perang. Kalian lihat ini ada apa nih. Ya kan kalian yang main emas, hari ini kalian lagi gonjang-ganjing jatuhnya ya. Naik turun gitu ya. Nggak tahu sekarang turun apa naik, saya nggak tahu. Ya, tapi dalam keadaan, sering kali kita dibuat takut dengan keadaan yang kita lihat di luar sana. Sepertinya keadaan itu membuat kita takut. Kalian yang para profesional, saat ini kalau lihat berita, kalian akan lihat, sepertinya keadaan di marketplace juga tidak sedang baik-baik saja. Banyak perusahaan yang lagi nggak begitu baik-baik saja. Banyak perusahaan yang kemudian mengambil satu tindakan yang mungkin nggak menguntungkan kita. Dan lain-lain itu seringkali nggak kena kita, tapi berita-berita itu sering menakutkan kita. Sebagai orang percaya, sikap kita seperti apa? Apa kita ikut panik seperti orang lain? Apa kita ikut gelisah dan tidak bisa tidur? Apakah kita ikut gundah dan kemudian bingung seperti orang lain? Sebagai orang percaya, ingat kata Yesus, jangan takut. Jangan takut. Kita baca di Matius 28:7. Kita hari ini 28:7 dan 8 ya. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ini malaikat yang bicara sama kedua wanita ini. Ketika kedua wanita ini bertemu dengan Yesus, dengan malaikat ini bilang, segeralah pergi, katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu, di sini nggak ada Yesus, ia telah bangkit. Ya. Segera pergi, kasih tahu murid-muridnya. Segera pergi, kasih tahu murid-muridnya. Matius 28 ayat 8, kita bahas satu persatu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut. Kalian tahu gak kenapa mereka takut?
Kenapa mereka takut? Bayangkan begini, ini murid-murid Yesus ini datang untuk mereka punya rencana, mereka mau mengurapi Yesus, mereka mau kasih rempah-rempah buat tubuhnya Yesus ya. Mereka ingin melihat Yesus dan mereka tidak mendapatkan Yesus, tapi mereka melihat malaikat. Nah, saya nggak tahu berapa sering kalian lihat malaikat. Tapi saya rasa kalau saya dapat melihat malaikat, saya juga akan takut. Ya, karena mestinya nggak biasa. Berapa banyak di sini yang pernah melihat malaikat? Oke. Jadi kalau kalian bilang, wah nanti kalau lihat malaikat saya akan chill, hai bro gitu ya. Ya, kemungkinan besar kalian gak akan seperti itu. Ya, kemungkinan besar kalian gak akan seperti itu karena kalian akan melihat sesuatu yang gak biasa kalian lihat. Dan kalian gak ngerti sedang apa, tujuannya apa malaikat ini maunya, saya salah apa, dan lain-lain. Gak ngerti. Mereka ngelihat malaikat ini dan mereka berasa takut. Mereka melihat malaikat Tuhan, mereka merasa takut. Ini pertama kali saya baca di Alkitab, kayaknya mereka tidak pernah melihat malaikat sebelumnya. Ini pengalaman pertama mereka, ngelihat malaikat Tuhan yang berbicara sama mereka, ya. Dan mereka nggak tahu harus berbuat apa. Perhatikan juga, mereka juga bingung. Rencana mereka adalah datang ke kuburan Yesus. Tapi yang mereka dapatkan ketika ada di situ, bukan hanya mereka melihat malaikat, mereka melihat itu pintu batu yang menutupi kuburnya Yesus sudah terguling, ya. Kemudian kuburannya kosong. Dan penjaga-penjaga yang menjaga di situ itu begitu dalam keadaan yang begitu ketakutan, Alkitab berkata penjaga-jaga gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Mereka hidup tapi saking ketakutannya mereka seperti orang mati. Ini yang mereka lihat. Kedua wanita ini melihat, aku mau melihat Yesus, aku nggak dapatkan Yesus. Pintunya, tadi waktu mereka jalan, kalau kalian lihat di Alkitab, mereka berbicara, nanti siapa yang bukakan pintu ini ya? Karena ini pintu setelah saya coba cek, pintu batu ini beratnya sekitar 1,5 sampai 2 ton. Oke. Memerlukan beberapa orang lelaki yang cukup kuat untuk menggeser batu ini. Jadi wanita ini berpikir, nanti kita kalau udah sampai pun ke sana, siapa yang bakal gulingin batu ini? Ya. Tapi ketika mereka sampai sana mereka lihat, loh batunya sudah terguling. Dan ketika mereka lihat kuburannya, lah Yesusnya udah gak ada. Begitu mereka lihat orang-orang yang ada di situ, penjaga-penjaga yang ada di situ, ini penjaga-penjaga yang saking ketakutannya, mereka seperti orang mati. Dan kemudian mereka lihat malaikat, sesuatu yang mereka gak pernah lihat sebelumnya. Saya rasa mereka punya excuse untuk kenapa takut. Tapi puji Tuhan, dalam perjalanan mereka, setelah mereka disuruh keluar dari situ segera pergi, mereka pergi dan kemudian mereka bertemu dengan Yesus. Dan Yesus berkata sama mereka, jangan takut. Matius 28 ayat 10 bilang begini, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Oke, waktu mereka takut ada excuse, untuk kita udah tahu ceritanya. Oke. Kenapa orang percaya tidak perlu takut? Kenapa Yesus bilang jangan takut? Dan saya percaya ini yang setelah mereka bertemu Yesus, ini yang mereka dapatkan. Mereka ngelihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Tadi waktu mereka datang pertama kali, mereka ngelihat sesuatu yang pertama mereka gak pernah lihat malaikat. Kedua mereka ngelihat keadaan yang sangat sekali tidak diekspektasi. Pintunya sudah terbuka, mayatnya Yesus sudah gak ada. Dan mereka lihat penjaga-penjaga yang lagi ketakutan. Ini orang-orang kekar yang lagi ketakutan membuat mereka juga takut. Tapi setelah mereka bertemu Yesus, mereka mulai ngelihat dengan cara yang berbeda. Pintunya masih terguling, kuburannya masih kosong, penjaga-penjaga yang gentar ketakutan ada di situ, tapi mereka juga melihat malaikat. Sekarang mereka mulai mengerti apa yang terjadi. Let me try to explain sedikit kenapa begitu penting kejadian ini. Kalau kalian lihat di chapter sebelumnya, ada cerita bahwa para imam ya yang mengorbankan Yesus, mereka datang sama Pilatus dan berkata ada rumor, ya Yesus bilang hari ketiga dia akan bangkit. Ada rumor bahwa nanti murid-muridnya akan mencuri mayatnya dan kemudian nanti mereka akan mengaku bahwa Yesus bangkit.
Jadi untuk menghindari itu, untuk menghindari kekacauan yang lebih besar kata mereka datang ke Pilatus, kita minta tolong dijaga itu kuburan. Ya. Maka Pilatus memberikan Pilatus memberikan pintu batu yang besar dan gak cukup sama itu, dia taruh materai di situ, seal dari Roman di batu itu. Dengan kata lain, zaman itu kalau ada sesuatu yang sudah di seal sama bangsa Romawi dan kamu buka, hukumannya mati. Ya. Bukan cuma pintu yang besar, pintu batu yang berat, tetapi ada seal dan kemudian kurang dari itu, maka dia memberikan penjaga-penjaga tentara mereka untuk menjagai. Ketika saya lihat di beberapa historical count, biasanya seperti keadaan seperti ini mereka akan kirim 12 orang di sana. Dan mereka akan gantian jaga, kalau ada sebagian yang tidur, sebagian jaga, sebagian tidur, sebagian jaga. Jadi selalu ada yang jaga. Okay. Ini yang mereka hadapi. Okay. Ini yang menghalangi supaya orang tidak bisa mencuri mayatnya Yesus. Ini yang terjadi. Okay. Ingat tadi, waktu dua wanita ini ngelihat sekali lagi, apa yang mereka lihat? Pintu batu yang besar sudah terguling, materainya sudah bubar, dan penjaganya sudah ketakutan, dan mereka lihat malaikat di tempat itu. Pintu batu ini seperti penghalang buat kita. Ini seperti penghalang, ini untuk menghalangi supaya Yesus nggak bisa keluar atau orang nggak bisa masuk. Supaya nggak ada yang bisa keluar masuk, di situ ditaruh penghalang besar. Oke, dalam hidup kalian pernah ngalamin ada penghalang besar, kalian ingin melakukan sesuatu. Ini wanita-wanita ini melakukan sesuatu. Oke. Yang membuat mereka, antara mereka dengan mayat Yesus, menurut mereka adalah pintu besar ini, makanya mereka bilang bagaimana cara menggulingkannya. Saat-saat ini mungkin ada di tempat ini yang lagi menghadapkan hidupku, aku ingin melakukan sesuatu. Tapi ada penghalang besar. Ada seperti pintu batu yang besar di depanku yang aku gak bisa pindahkan, yang aku gak bisa gulingkan, yang menghalangi apa yang aku ingin lakukan. Okay. Kemudian ada materai itu kayak otoritas. Romawi taruh materai di situ. Ini bangsa Romawi punya materai, ada otoritas dari bangsa Romawi, siapapun yang mematahkan materai ini, memutuskan materai ini, mereka harus berurusan dengan otoritas dari bangsa Israel. Ada power dalamnya, ada kuasa atas materai itu. Mungkin materainya sendiri mungkin nggak susah untuk diputuskan, tapi ada kuasa di dalam itu. Mungkin hari-hari ini ada dari kita di sini yang berasa saya ingin melakukan sesuatu, tapi sepertinya ada power, ada kuasa yang membuat saya nggak bisa melakukannya. Ada sesuatu yang saya nggak bisa saya melakukannya. Penjaga itu melambangkan lawan, oposisi kalian. Kalian yang bekerja di perusahaan gede, mungkin kalian suka lihat ya, kenapa orang yang itu nggak senang sama saya. Kalau saya ingin melakukan sesuatu, selalu ada orang yang mengoposisikan saya, yang melawan apa yang saya ingin lakukan, yang membuat saya jadi hidupnya lebih sulit, yang membuat saya sepertinya nggak bisa bergerak dengan bebas. Selalu ada yang seperti ini. Saya mau melakukan begini tapi nggak bisa. Tapi mungkin ada orang-orang seperti itu. Penjaga-penjaga itu ada di sana untuk menghalangi siapapun yang mau masuk ke situ. Malaikat pertolongan dari Tuhan. You know why Yesus bilang jangan takut sama murid-murid dia? Biar murid-muridnya perhatikan. Pintu besarnya sudah dibuka. Materainya sudah dipatahkan. Penjaganya sudah dalam ketakutan. And then kalian dapatkan malaikat pertolongannya Tuhan. Kalian mungkin gak sadar dalam hidup kalian, Tuhan seringkali kirim malaikat untuk menolong kalian. Kalian pikir, kebetulan. Kalian gak tahu bahwa ada malaikat yang menolong kalian. Tuhan bisa deploy, dia punya angel just to help you out. Just to help you out. Makanya Yesus bilang, jangan takut. Jangan takut. Kalau kalian gak percaya kuasaku, lihat itu pintu besar sudah terguling. Lihat itu materai sudah terputus. Lihat itu penjaga-penjaga sudah seperti mati ketakutan. Lihat malaikat
datang untuk menolong engkau. Kamu punya masalah hari ini, lihat Tuhan bisa mengalahkan penghalang besar di depanmu. Tuhan punya kuasa di atas kuasa yang menghalangi engkau. Orang-orang yang mengoposisi kamu, orang-orang yang melawan kamu, Tuhan punya kuasa atas mereka. Dan Tuhan gak segan untuk deploy, dia punya angels to help you out. That's the reason why sebagai orang yang percaya sama Yesus, kita berkata jangan takut. Kalian akan lihat situasi yang gak begitu baik. Tapi sebagai orang yang percaya sama Yesus, lihat apa yang Yesus sudah kerjakan di kuburan itu. Dia sanggup lakukan dalam hidup kalian. Apa yang menghalangi kalian, dia sanggup untuk gulingkan. Kuasa apa yang menghalangi kalian, dia punya kuasa di atas itu. Ada orang-orang yang gak baik dengan kalian, dia punya kuasa atas orang-orang itu. And yet, di dalam ketidakmampuan kalian, Tuhan bisa kirimkan penolong buat hidup kalian. Amin. Yesaya 54:17 bilang begini, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ini janjinya Tuhan. Ini janjinya Tuhan. No weapon formed against you shall prosper. Ingat tadi malaikat tadi bilang apa sama murid-murid ya Tuhan, dia bilang, kamu lihat kuburannya kosong, dia sudah bangkit seperti yang sudah dia katakan, seperti yang sudah dia janjikan. Kita bisa percaya Tuhan karena dia lakukan apa yang dijanjikan. Ini janji buat kita anak-anak Tuhan. No weapon formed against you shall prosper. Itu kan alasannya kenapa kita nggak takut. Kita punya Tuhan yang punya kuasa melebihi apapun kuasa di dunia ini. Trust the Lord, trust Jesus. Dia sudah berjanji, dia sudah lakukan. Amin. Poin kedua. Bersukacita karena ada pengharapan di dalam Yesus. Sebagai orang yang percaya sama Yesus, jangan izinkan hidup kalian setiap kali sedih, setiap hari down, setiap hari discourage. Bersukacita. Bersukacita, dia sudah bangkit. Bersukacita karena dia bangkit, ada pengharapan di dalam dia. Bersukacita, change your attitude. Orang-orang di dunia ngelihat keadaan zaman sekarang ini, mereka jadi gusar, mereka jadi gelisah, mereka jadi seperti gak punya pengharapan, mereka lihat bisnis mereka jadi gak karuan, mereka lihat pekerjaan mereka gak ada jalan. Tapi sebagai orang yang mengenal Tuhan, mungkin kalian melihat hal yang sama. Kalian punya sukacita karena kalian punya Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Dia sudah buktikan apa yang dia janjikan, dia akan lakukan apa yang dia janjikan dalam hidup kita. Kita punya pengharapan. Orang lain mungkin gak punya pengharapan, tapi sebagai orang beriman, orang yang percaya Yesus, kita punya pengharapan. Matius 28 ayat 8 bilang gini, mereka segera pergi dari kubur itu dengan sukacita yang besar. Oh, pertamanya mereka takut, tapi bukan cuma takut yang mereka rasakan. Mereka pergi dengan sukacita, ini bukan sekedar sukacita yang biasa-biasa saja. Sukacita yang besar, pernah gak punya sukacita yang besar? Ya, ini dengan sukacita yang besar, mereka pergi dari tempat itu dengan sukacita yang besar. Kenapa sih mereka bersukacita? Oke. Kenapa mereka bersukacita? Lihat dulu posisi mereka. Waktu mereka keluar, mereka ada di mana? Mereka ada di kuburan. Benar ya, mereka bukan lagi ada di shopping mall, mereka bukan lagi ada di theme park, mereka bukan ada di tempat yang bersukacita, bersukaria, mereka ada di tempat kuburan. Tempat kuburan, tempat yang sepi, tempat yang mati, tempat yang kelihatannya gak ada harapan di tempat itu. Tapi mereka bersukacita. Mereka bersukacita bukan cuma bersukacita yang besar. Why mereka bersukacita? Now, let me take a moment here. Mungkin ada di tempat ini.
kalian ada dalam situasi seperti ini, kalian seperti ada di tengah kuburan. Kalian lagi seperti di tanah yang kering. Kalian seperti lagi ada mungkin pekerjaan kalian, mungkin kalian punya relationship, I don't know. Tapi kalian berasa seperti ada di tempat yang kering, tempat yang mati, tempat yang kelihatannya gak ada harapan. Tapi kalian sebagai anak Tuhan mesti tetap bersuka cita. Kenapa orang-orang ini bersuka cita? Karena mereka dengar waktu mereka lihat kuburan yang kosong. Waktu mereka lihat kuburan yang kosong, malaikat itu berkata, dia sudah bangkit. Go, you will see him. Pergi ke Galilea, you will see him. Dia sudah bangkit. Dia sudah gak ada di sini. Dia sudah bangkit. Mendengar kata-kata dari malaikat itu, mereka timbul sukacita karena ada pengharapan. Remember waktu kita di ibadah Paskah, saya bilang, pada saat itu semua murid Yesus, semuanya discouraged. Karena sepertinya mimpi mereka tentang bahwa satu hari mereka akan berkuasa bersama Yesus. Waktu Yesus nanti jadi raja, tiba-tiba ketika mereka lihat Yesus disalib, semua pengharapan mereka hilang. Semua their dream hilang. Mereka gak punya pengharapan lagi. Tapi sekarang ketika malaikat itu bilang, dia sudah bangkit. Seperti yang dikatakan dan kamu akan lihat dia lagi. Tiba-tiba pengharapan mereka bangkit. Dan pengharapan mereka memberikan mereka menjadi bersukacita secara besar. Tiba-tiba mereka berpikir, yang tadinya Yesus sudah mati. Tapi aku akan lihat Yesus hidup kembali. Mereka belum lihat. Waktu mereka bersukacita, mereka belum lihat. Mereka berkeluar dari kuburan yang kosong, tapi mereka bersukacita. Ini mestinya sikap orang percaya, jangan nunggu sampai sesuatu terjadi baru bersukacita. Kalian bersukacita karena kalian percaya Tuhan memegang hidup kalian di dalam tangannya. Kalian percaya bahwa Tuhan gak pernah memalingkan mukanya dari kalian. Kalian percaya bahwa dia sanggup melakukan apa yang dia janjikan. Itu yang membuat kita bersukacita. Itu yang membuat hidup kita berbeda dengan orang lain. Ketika melihat sesuatu keadaan, kita punya sukacita. Saudara bilang, gampang ya untuk ngomong, pastor. Tapi dikerjainnya gak gampang. Ya, it's true enough, right? Bukannya gak mau sukacita, tapi lihat keadaan saya. Lihat keadaan saya saat ini. Apa yang saya mesti sukacita? Lihat keadaannya saat ini. Bagaimana caranya tetap dapat bersukacita di waktu seperti kalian ada saat ini? Apapun itu. Okay. Sebagai orang percaya, kita diajar untuk gak ngelihat keadaan tuh kejadian demi kejadian. Karena kita ngelihat cuman kejadian yang saat ini terjadi dan kita gelisah dan kita takut dan kita sedih. Tapi kita punya Tuhan yang melihat the whole picture. Dia tahu persis apa yang akan terjadi. Makanya dia bisa bilang, jangan takut. Karena aku tahu rencanaku. Jangan takut. Bagaimana caranya supaya kita gak takut? Lihat resumenya Tuhan. Jangan lihat kejadian yang ada, tapi lihat apa yang Tuhan sudah accomplish. By the way, bahasa Indonesia resume itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Bukan surat cinta itu, resume itu. Surat apa itu ya? Kalau kalian ngelamar kerjaan kan bawa resume itu. Bahasa Indonesianya apa itu? Bukan riwayat hidup. Resume itu sebetulnya menuliskan apa saja yang sudah kita kerjakan, apa saja yang sudah kita accomplish. Ya. Ya, kalau kita ngelihat kejadian kita discourage. Tapi kalau kita ngelihat resumenya Tuhan apa yang sudah dia kerjakan, maka kita akan timbul pengharapan. Akan timbul iman kalau kita lihat resumenya dia. Tapi kalau kita ngelihat kejadian kita saat ini, kita discourage. Makanya kalau ngadapin kejadian demi kejadian, jangan cuma menyerah karena kejadian hari ini. Setiap kali ada sesuatu yang bikin discourage, lihat resumenya Tuhan. Lihat resumenya Tuhan. Oke.
Di Matius 11 ayat 2 sampai 6, saya nggak ada firman Tuhannya di sini, tapi ini mengenai Yohanes Pembaptis. Jadi satu hari Yohanes Pembaptis ini di penjara, ya, di penjara. Karena kesulitan dia di penjara. Karena mungkin dia sengsara di penjara. Dan dia bingung kenapa dia ada di penjara, dia lagi ngejalanin rencananya Tuhan. Dan kemudian dia juga mungkin mendengar tentang Yesus. Kenapa pelayanan Yesus kok non-violence? Kenapa pelayanan Yesus kok tidak seperti yang dia bayangkan? Mungkin Yohanes pada saat itu berpikir mestinya Yesus mungkin sama seperti mungkin Yohanes berpikir sama dengan murid-muridnya Yesus. Mestinya Yesus ini yang akan menggulingkan tentara Romawi. Dengan keadaan dia saat itu di penjara, mungkin dalam keadaan lemah, mungkin dia jadi frustasi, dia kehilangan pengharapan. Maka dia kirim murid-muridnya untuk bertanya sama Yesus. Murid-muridnya bertanya sama Yesus, tanya sama Yesus begini, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Karena Yohanes Pembaptis saat itu dia frustasi, dia kok gak ngelihat. Kapan ini Yesus mulai mengerjakan apa yang menurut dia mestinya dikerjakan? Keadaan dia saat itu ada di penjara. Dia sepertinya gak punya pengharapan. Di lain pihak sepertinya Yesus tidak mengerjakan apa-apa. Dia ada di penjara. Tapi Yesus sepertinya tidak mengerjakan sesuatu yang bisa membuat dia keluar dari penjara. Dia gak ngerti kenapa keadaannya begini. Dan dia mulai meragukan. Apakah Yesus adalah dia yang semestinya ditunggu-tunggu sama semua orang. Maka dia kirim murid-muridnya untuk bertanya. Tanya sama Yesus. Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Is it you? Because we don't see you do anything. Berapa banyak dari kalian yang ketika berdoa seperti itu? Tuhan, kenapa engkau enggak bekerja? Tuhan, kenapa engkau enggak mengeluarkan aku dari masalahku? Tuhan, kenapa engkau enggak mulai bergerak dengan kuasa-Mu? Ini jawaban Yesus. Yesus menjawab mereka. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yesus cuma bilang, look at my resume. Before you doubt me, sebelum kamu kecewa padaku, sebelum kamu berpikir aku gak melakukan apa-apa untuk kamu, sebelum kamu pikir aku gak punya kuasa, look at my resume. Look at my resume, lihat sendiri apa yang sudah di-accomplish, apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, pada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Tuhan cuma bilang, look at my resume sebelum kalian kecewa sama aku. Jangan lihat cuma kejadian kalian saat ini. Tapi look apa yang aku sudah kerjakan. Yohanes mengerti persis ketika Yesus ngomong tentang ini. Kenapa? Karena semua ini ditulis di kitab para nabi. Apa yang akan dikerjakan dengan waktu Mesias itu datang. Waktu Yohanes mendengar jawaban Yesus, dia langsung mengerti. Itu bukti tanda bahwa dia adalah Mesias. Dia sudah baca di bukunya. Dia mulai mengingat kembali, oh benar juga. Jangan lihat kejadianmu. Lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Itu akan membuat imanmu akan bangkit. Kalau hari ini kalian sedang dalam keadaan seperti lagi di tengah kubur kan. Jangan lihat keadaan kalian saat ini. No, I understand. It's so difficult. I understand. Tapi percaya sama Tuhan. Karena dia sudah melakukan banyak hal yang besar. Dan dia sanggup melakukan banyak hal yang besar. Kita enggak sedang bermimpi bahwa Tuhan akan melakukan. Tuhan sudah melakukan banyak hal yang besar. Look at your life. Berapa banyak hal besar yang Tuhan sudah lakukan. Look at his resume in your life. Sebelum kalian mulai kecewa sama dia. Sebelum kalian mempertanyakan kekuasaan dia. Look at what he has done in your life. Because when you look at what he has done, iman kita bangkit. Ada pengharapan
di dalam Dia. Yeremia 29 ayat 11 bilang begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Kalian pikir keadaanku saat ini adalah keadaan kecelakaan? Keadaanku saat ini bukan keadaan yang aku inginkan. Tapi Yesus bilang, untuk anak-anakku percaya satu hal. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Don't look just at what you are, what thing happening at the moment. Percaya aku punya rancangan yang luar biasa untuk engkau. Look at my resume. I've done a lot of things. Saya ada ngobrol sama istri saya, minta pendapat. Coba kita ingat-ingat, ada nggak di Alkitab yang kelihatannya mengalami kecelakaan, tapi sebetulnya itu rancangan Tuhan yang luar biasa untuk hidupnya? Ada nggak? Kita dapatkan beberapa nama, saya sebutkan 2 aja. Yang pertama Yusuf. Untuk Yusuf yang ngelakuin kesalahan, terus dijual, dijadikan budak, itu kayak rancangan kecelakaan. Tapi story dia gak selesai hanya ketika dia dijual. Cerita hidup dia gak selesai hanya ketika dia dijadikan budak. Waktu dia dijual, dia hanya ngelihat kejadian itu, aku salah apa? Waktu dia jadi budak, aku salah apa? Tapi Tuhan yang punya the big picture, He can see it. Wait, just trust me. Just trust me, ini belum kelar. Sepertinya kecelakaan, tapi belum kelar. Jangan lihat kejadian demi kejadian. Lihat bahwa Tuhan punya the big picture yang luar biasa. Yang dia gak pernah sangka adalah rencana Tuhan untuk menjadikan dia orang yang paling berkuasa saat itu. Untuk itu dia perlu ada di tempat di mana negara yang paling berkuasa saat itu. Dan untuk sampai ke sana perlu jalur untuk bisa membawa dia ke tempat yang negara yang paling berkuasa saat itu. Coba kalau hari itu Tuhan ditanyakan sama, atau orang menanyakan sama Yusuf, Yusuf kamu mau pindah ke Mesir enggak? Mau gak pindah ke Mesir? Yusuf bilang, why do I want to move to Mesir? Hidupku sejahtera di tempat ini. Papaku sayang sekali sama aku. Mamaku sayang sekali sama aku. Aku punya jubah yang luar biasa. Aku hidupnya dimanja. Ngapain pindah ke Mesir? Some of you are here in Singapore. It's because rencana Tuhan kalian ada di Singapura. Nggak peduli keadaan kalian seperti apa, jangan pernah bertanya sama Tuhan, Tuhan ini rancangan kecelakaan aku ada di sini. No, ceritanya belum kelar. I used to think like that. Many years ago, ini rancangan kecelakaan pindah ke Singapura. Orang Singapura aja nggak suka. Serius, kita berdua ya pindah ke Singapura ya. Nggak tahu kenapa, nggak salah apa, nggak salah makan, nggak apa. Dua-duanya bolak-balik sakit. Cinawa bisulan, setelah dia bisulan, saya bisulan, setelah saya bisulan. Ini gak ngomong bisul-bisul yang kecil kayak jerawat loh, ini bisulan yang perlu pakai operasi. Ya, gak ngerti, salahnya ada di mana, katanya Singapura lebih bersih. Kok gue yang debuan kagak pernah bisulan, kenapa pindah ke Singapura gue jadi bisulan? Ya kan, katanya lebih bersih di Singapura, ya enggak? Ya perlu dioperasi, Cinawa perlu dioperasi, saya perlu dioperasi, ya gak main-main loh. Matanya dioperasi, kakinya dioperasi, saya gak ngerti. Sampai dia habis mata operasi, habis itu ke kantor dia perlu MC lagi, kaki dioperasi. Sampai ada teman-teman dia yang bilang begini, Singapore don't like you. Why Singapore don't like us? What did we do to Singapore? Ya, Singapore don't like. Kalau saat itu, ya saya mulai berpikir itu rancangan kecelakaan. Saat itu kita akan putuskan, Dir, kayaknya Singapura nggak suka kita. Ya nggak tahu kenapa dia nggak suka. Tapi lebih baik kita kembali ke negeri tercinta. Yang negara kita mencintai kita. Kadang-kadang, ya, you never know. Ya, temennya Cinawa di Indonesia ya.
dia bukan nabi tapi dia bernubuat. Ya, dia bernubuat. I guarantee, in 1 year you will come back. And this is my 28 years here in Singapore. Makanya kalau bukan nabi jangan bernubuat please. It will not end well. Yusuf, dia nggak tahu. Kalau up to him, dia nggak akan pernah sampai di Mesir. Rencana Tuhan nggak akan pernah terjadi. Tapi Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Bukan hanya untuk Yusuf, tapi untuk keluarganya juga. Dia perlu dipindahkan ke Mesir. Kalau minta sukarela dia nggak akan pindah. Maka Tuhan bikin caranya untuk dia pindah. Tapi setiap kali dia masuk ke dalam masalah, perhatikan dia makin mendekat ke tempat destinasi dia. Bayangkan dia ada di tanah Kanaan. Dia dijual sama para pedagang. Para pedagang bawa dia ke Mesir. Dia bekerja sama seseorang yang cukup berkuasa di Mesir. Kemudian dia difitnah. Belum stop. Jadi budak dipikir udah paling jelek. Enggak, difitnah. Dimasukkan penjara, enggak salah apa-apa. Dimasukkan penjara. Penjaranya di mana? Penjara di istana. It's a funny way how you get to istana. But you did it. God know how to do it. Tuhan tahu bagaimana caranya membawa Yusuf sampai ke istana. Tuhan bilang, rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Yusuf pikir rancangan kecelakaan. No. Bukan rancangan kecelakaan. Yusuf baru melihat part by part of my plan. I already see my plan, the whole stretch. Bahwa pada akhirnya kamu akan jadi orang yang sangat berkuasa di negara yang paling berkuasa saat itu. Kamu akan buat tren yang baru. Kamu akan bikin namaku jadi ternama. Kamu akan selamatkan keluargamu di tempat itu. Dan kalian akan berkembang dan berkembang. Bukan cuma buat Yusuf. Tuhan punya rencana untuk bangsa Israel. Untuk bertumbuh dan bertambah banyak. Karena mereka akan rencana setelah itu. Mereka akan kembali ke tanah Kanaan untuk memenuhi tanah Kanaan. They need a place, safe place, peaceful place di mana mereka bisa bertumbuh dan bertambah banyak. That's how God plan. Kalian belum lihat, tapi kalian boleh punya pengharapan. Karena Tuhan punya rancangan, bukan rancangan kecelakaan. Ada satu orang lagi yang kita yang ini juga tepat nih kayaknya nih. Pas banget, namanya Lazarus. Lazarus sakit. Lazarus sakit. Ini keluarga bukan keluarga sembarangan. Ini keluarga, ini teman baiknya Yesus. Oh, kalau mau bilang koneksi, ini keluarga paling punya koneksi sama Yesus. Kalau Yesus lewat di tanah itu setiap kali mau ke Yerusalem, Yesus akan lewat di rumah mereka, Yesus akan datang ke situ, dia akan makan di situ, dia akan bersekutu, fellowship sama mereka. He loved this family. So kalau ada orang yang benar-benar bisa berpegang bahwa Yesus akan datang kapan aja untuk menolong mereka, keluarga ini. Jadi waktu Lazarus sakit, dying, sistersnya udah call-callan sama Yesus. Zaman dulu gak pakai FB ya. Ya kita gak tahu dia pakai apa, mungkin gak pakai WA juga. Ya, tapi dia call-callan sama Yesus. Yesus, orang yang kau kasihi sakit. Dan ketika saya selidiki ternyata Yesus gak jauh-jauh amat dari tempat itu. Kalau dia mau, dia bisa datang dengan cepat. Mengetahui bahwa Lazarus sakit, Yesus tambah lagi berapa hari di sana. Gak datang. Ya, untuk Lazarus ini rancangan kecelakaan. Ini yang namanya rancangan kecelakaan. Ya, gak tahu salahnya apa, rancangan kecelakaan. Tapi ternyata Yesus punya rencana bahwa bukan cuma dia menyembuhkan Lazarus cuma minta disembuhkan. Yesus punya rencana yang lebih grand daripada menyembuhkan. Yesus punya rencana membangkitkan. Kadang-kadang apa yang kalian minta belum kalian dapatkan. Karena rencananya Tuhan untuk apa yang kalian mesti terima lebih besar daripada apa yang kalian pikirkan. Kalian bilang, aku minta ini enggak belum dapat Tuhan. Tuhan bilang, because I have bigger plan. I have bigger thing for you. Just have hope. Punya pengharapan akan aku. Percaya padaku. Look at my resume. Look at my resume. What I have done. Ingat Yusuf.
Kalau kalian hari ini ada di tengah kuburan, tuh Lazarus baru keluar dari kuburan. Ada pengharapan ketika dia keluar. Waktu dia di kuburan kelihatan harapan habis. Tapi dia keluar dari kuburan, ada pengharapan di kuburan. Kalau kalian pikir hari ini aku ada di tempat kuburan. Gak ada pengharapan, tempat mati, tempat sepi, tempat yang orang gak mau datang. Ini tempat yang kering, ini situasiku hari ini, setiap hari berasa kering. Kalau kalian anak Tuhan, punya sikap yang lebih baik, bersuka cita. Karena di dalam Yesus ada pengharapan. Kalian gak percaya? Yesus bilang, look at my resume. Look at what I did to Joseph. Look what I did to Lazarus. I can do it to you as well. Just have hope. Punya pengharapan. Jangan berpikir bahwa Tuhan lupa sama kalian. Tuhan gak pernah lupa sama kita. Amin. Amin. Poin terakhir. Segera mengikuti perintah Tuhan. Orang yang percaya sama Tuhan mesti belajar ketika mendengar perintah Tuhan, mendengar instruksi Tuhan. You don't delay. You don't delay for long time. Oke, kadang-kadang kalian bilang saya harus doa dulu. Oke, fine doa, tapi don't delay too long. Because you will lose the momentum. Lakukan dengan cepat, lakukan dengan segera. Kalau memang kalian yakin itu suara Tuhan, lakukan, jangan ragu-ragu. Kalian mungkin pikir, tapi aku takut Tuhan. Lakukan, kalau Tuhan yang suruh, dia pasti akan melindunginya. Kalau Tuhan yang suruh, dia akan memastikan kalian akan berhasil melakukannya. Amin. Matius 28 ayat 8 bilang ini, mereka segera setelah malaikat itu bilang, segeralah pergi, bilang sama murid-muridnya Yesus yang lain, ya kalau dia sudah bangkit, maka mereka segera pergi dari kubur itu, berlari cepat-cepat untuk memberitahuannya kepada murid-murid Yesus. Mereka segera pergi, mereka gak nunggu, nongkrong di situ, ngobrol sama malaikatnya, ya kan. Terus mulai nyapu di sana, ngebersihin dulu, siapa tahu kuburannya kotor. Ya terus mereka mungkin ngeliat dulu, ini lucu, ini penjaga-penjaganya pada teler begini. No, mereka segera pergi, mereka segera berlari untuk mendapatkan, memberitahu kepada murid-murid Yesus. That is the attitude yang kita perlu punya sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Ibrani 3 ayat 15 bilang begini, tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Kalau kamu mendengar suara Tuhan hari ini, I don't know, mungkin hari ini kalian lagi mendengarkan khotbah, ada sesuatu yang berbicara. Roh Kudus memberikan satu firman Tuhan yang tadi kalian baca, yang tadi kalian dengar, ada di hati kalian. This is what I want you to do. Jangan keraskan hati kalian. Mungkin gak sesuai dengan keinginan kalian, tapi jangan keraskan hati kalian. Karena kalau itu Roh Kudus yang berkata, kalau itu firman Tuhan yang diberikan, kalau itu rencananya Tuhan, kalian mesti segera lakukan. Jangan keraskan hati kalian. Mazmur 119 ayat 60 bilang begini, aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Ketika aku mendengarkan, pemazmur bilang, ketika aku mendengarkan firman Tuhan, aku gak berlambat-lambat, aku bersegera untuk melakukannya. Because I love God. Kalau kalian baca di Mazmur 119 ayat 60, kalian akan lihat bagaimana karakternya ini pemazmur. Bagaimana dia melihat so highly about perintahnya Tuhan. Bagaimana dia mencintai Tuhan dan tidak ingin melewati apa yang Tuhan katakan. Dan dia bilang di ayat 60, aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. I don't have it here. But anyway kalau mau dicatat, itu Mazmur 119 ayat 60. Ya. I will give you example. Can I ask the worship leader, musician to ini, kita akan selesai. Saya akan kasihkan ilustrasi, contoh sedikit. Ya, practical thing, very practical thing. Ya. This is a very practical thing. Ini baru terjadi mungkin beberapa hari yang lalu. Ya, beberapa hari yang lalu saya sama Bu Nawa sedang lagi jalan di terowongan. Ya, I'm not going to say where gitu. Ya, dari jauh nih saya lihat di terowongan itu ada pengamen. Dia lagi nyanyi.
Ya. Terus dia nyanyi bukan cuma menyanyi, dia mulai kayak dance gitu. Ya. Nah kita masih agak jauh jadi kita nggak gitu lihat dia siapa. Waktu saya dengar dia nyanyi, saya nggak dengar persis dia nyanyi apa. Karena kita masih jauh. Cuma saya lihat udah dance, tadinya Bu Nawa ada di sini, saya bilang kamu geser ke sini nih, kayaknya orang mabuk nih kayaknya. Ya mendingan jauhan dikit gitu ya. Waktu kita mulai mendekat, kita mulai ngelihat, oh ini orang buta. Dan kita mulai mendengar bahwa dia lagi nyanyi Give Thanks. You know that song? Give Thanks. Ya. Dan kemudian kita jalan, something hit me. Ini orang buta, dia sambil menyembah Tuhan. Oh, jangan tanya suaranya. But I know the song that is. Tadinya saya nggak gitu, ini orang lagi nyanyi apa gitu ya. Tapi begitu mendekat, saya mulai ngerti dia nyanyi apa. Ya, dia bilang give thanks gitu. Ya, sambil jalan kita berdua mulai ngelewatin dia. Tapi ada sesuatu di hati saya. Roh Kudus kayak berkata, you help him. Help him. Saya masih jalan, masih pertimbangin, perlu ini nggak ya, suaranya nggak gitu bagus soalnya, gitu ya kan, ya kan. Kalau suaranya sebagus Rita misalnya apa Yulia gitu ya mungkin gampang ngasihnya gitu ya. Ya, ini suaranya. Dan at one time kita udah agak jauh. Ada satu kata dia bilang Jesus Christ, His Son gitu ya. You know that is like, that's it. I tell my wife, you know, I just want to go back there. I just want to give something to them. You know, I think I just give thanks to God. You know, He just remind me to give thanks to God for all the life, for all the things that God has done in my life. And the least I can do, I just do give to Him. Okay. Terus kita sempat ngomong apa nanti baliknya, karena kita akan balik lagi ke tempat itu, apa nanti baliknya ya. Dan something hit me, no, just give now. You know, when God say something, just give now. Because nanti waktu balik belum tentu orangnya masih ada. You don't want to lose the momentum. Okay. Kalau Holy Spirit say something, okay, you better do it. Because there must be something yang mungkin sedang Tuhan kerjakan. Mungkin buat orang itu, mungkin buat kamu, mungkin Tuhan sedang mau memakai kamu untuk memberkati orang itu, atau Tuhan sedang memakai orang itu untuk memberkati kamu, atau Tuhan sedang dengan apa yang kamu akan lakukan, Tuhan sedang membuka pintu yang tadinya tertutup dalam hidupmu, hanya karena kamu sedang membuka sesuatu untuk orang itu. Nah, this happen all the time. Seringkali jawaban untuk pintu yang tertutup di hidup kita adalah ketika kita membantu orang lain untuk membuka pintu di tempat mereka. But anyway, I come back and I give it. Then after that I tell my wife, you know what ya? Surprisingly I just remember, this is the point that I'm going to preach today. I bilang, nanti hari Sabtu ada poinnya ini. Kalau Tuhan ngomong sesuatu, lakukan segera. Jangan nunggu. Kalau nunggu nanti kamu kehilangan. Lakukan segera. Lakukan segera. I see in your face nggak convincing. You think itu cuma ngasih bantuan ke pengamen apa you know, it's like very practical, very small. You know, I know you guys are very high religious dan kalian memerlukan saya untuk menarik sesuatu dari Alkitab untuk memberikan contoh sama kalian supaya kalian lebih convinced. So I prepare that anyway for them. Okay, I prepare for you all. Okay. Saya baca ada satu kisah di kitab Yosua. Ya, saya nggak ada firman Tuhan ya, tapi ini kalau kalian mau catat di Yosua 5, 13-15. Yosua 5 ayat 13-15. Ini adalah ketika Yosua mau masuk, dia lagi ada di pinggir Yeriko. Ini adalah dia punya tas berikutnya adalah untuk masuk untuk menguasai Yeriko. Dia udah nyebrang Sungai Yordan dan dia lagi di Yeriko. Dia bingung ini ngadepin ini tembok begitu besar, dia lihat tuh tingginya luar biasa, macam-macam. Dan ketika dia sedang ada di sana, dia bertemu dengan seseorang. Dan kemudian dia tanya sama orang ini. Karena orang ini bawa pedang, perawakannya luar biasa, dia bawa pedang. Dan dia tanya sama orang ini, apakah kamu kawan, apakah kamu lawan? Ya. Ternyata orang ini bilang, no, bukan kawan, bukan lawan. Aku ini panglima bala tentaranya Allah, ya terserah kamu adalah lawan atau kamu kawan. Kamu ada di pihaknya Allah atau bukan.
Ya, tapi aku ini adalah panglima bala tentara Allah. Panglima bala tentara Allah. You know what? Ini panglima bala tentara ini kemungkinan besar adalah malaikat yang sama yang Tuhan sudah siapkan ketika 40 tahun yang lalu. Tuhan juga suruh mereka untuk masuk ke tanah ini. Dengan kata lain, ingat tadi, ya, bukan cuman Tuhan menggulingkan pintu batu, bukan cuman Tuhan menghapuskan kuasa yang menguasai engkau, bukan cuman Tuhan ya menghancurkan penjaga-penjaga yang melawan engkau, tapi Tuhan mengirimkan bantuan juga, malaikatnya. 40 tahun yang lalu, malaikat ini sudah ada di sana siap untuk menolong bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tapi ada time, mereka gak dengarkan perintah Tuhan dan mereka menolak untuk masuk. And you know how much delay they have to wait? 40 tahun kemudian, baru mereka kembali ke sana. Malaikat yang sama, yang siap membawa mereka untuk masuk, masih nungguin mereka di sana. 40 tahun delay, hanya karena mereka tidak buru-buru melakukan apa yang Tuhan suruh untuk mereka lakukan. Padahal coba kalau 40 tahun lalu, mereka kuatkan hati mereka percaya sama Tuhan, Tuhan akan lakukan bagian dia, kalau kita lakukan bagian kita. Maka ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka gak akan berperang sendiri. Akan ada panglima bala tentara Allah yang berperang bersama mereka. 40 tahun yang lalu. Tapi 40 tahun yang lalu, ketika Tuhan suruh mereka untuk masuk, mereka gak melakukannya. 40 tahun berikutnya, mereka sadari bahwa bantuan Tuhan selalu ada. Tapi mereka yang tidak berjalan bersama Tuhan. I'm asking you all, how long do you want to wait? Saya percaya di tempat ini, kalian menerima firman Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan katakan kalian lakukan. I don't know what it is. Baptism, terima Tuhan, pelayanan, I don't know. Mission, I don't know. Tapi ada sesuatu yang Tuhan beritakan. Tapi you have been delaying and delaying and delaying karena kalian gak berani untuk menjalaninnya. Tanpa kalian sadari bahwa ketika Tuhan suruh, Tuhan akan kirim bala bantuannya. Kalau saja kalian bisa percaya, kalau saja 40 tahun sebelumnya bangsa Israel bisa percaya pada janji Tuhan bahwa mereka akan menguasai tanah itu. Mereka akan melihat bahwa mereka masuk ke tanah itu gak sendiri tapi dengan bantuan Tuhan. How long do we want to wait? How long do we want to wait? I end with this. Kalau ada firman Tuhan, perintah Tuhan di dalam hati saudara, saya gak tahu apa itu. Mungkin perintah Tuhan, get out from your old life. Jauhi pergaulan yang jelek. Atau mungkin keluar dari kebiasaan-kebiasaan kamu yang jelek saat ini. Tapi you have been delaying because you feel like you are not strong enough untuk keluar. You are not strong enough to come out from that kind of sin or habit. Tapi hari ini kalian dengar, kalau Tuhan sudah ngomong, jangan di-delay. Karena kalau Tuhan kasih perintah, Tuhan akan kasih bantuan. You just need to make the first step. Untuk kalian realize bahwa ada Tuhan yang memberi kekuatan. I don't know what it is about for you. Apa yang Tuhan ngomong sama kalian. Pada hari ini biar firman Tuhan speak personally. Hari ini I believe saat ini. Roh Kudus sedang mengalir. Roh Kudus sedang mengalir saat ini. Ibrani 3:15 bilang, kalau kamu mendengar suara Tuhan saat ini, jangan keraskan hatimu. You will miss all the help that you need from God. Kalau kalian mengeraskan hati kalian. Lakukan apa yang Dia perintahkan, seberat apapun itu. Karena kalian gak akan melakukannya sendiri.
God is ready to deploy His angel just for you. You don't see the angel, but He's there. You don't see the help, but it is there. It is there. Just believe it. Sebagai orang percaya, jangan takut. Punya sukacita dan pengharapan. And ready to walk with God. Amin. Amin. Let's sing one song. Kita ingin give honor to God. Okay. Setelah kita mendengar firman ini, think about it. Okay. Dicerna, dirasakan. What does God want me to do? Apa sih yang Tuhan ingin untuk aku lakukan? Let's just sing one song. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Can I ask everybody to stand? Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur akan kasih-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus atas karunia-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk rencana-rencana-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Di dalam hidup setiap anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, biar hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, it ring a bell in our ear ya Tuhan. Bahwa rancangan-Mu ya Tuhan bukan rancangan kecelakaan ya Tuhan. Oh, ada masa depan yang luar biasa ya Tuhan. Buat anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami ya Tuhan. Untuk tidak takut melihat keadaan yang ada ya Tuhan. Tapi untuk berpegang teguh ya Tuhan pada Engkau ya Tuhan. Bersukacita karena ada pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, ingatkan pada kami ya Tuhan. Kalau kuburan itu sudah kosong ya Tuhan. That you are alive ya. Yesus, Engkau adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup. Tuhan yang melihat kami saat ini. Tuhan yang berjalan bersama kami. Tuhan yang memimpin langkah kami. Tuhan yang melindungi hidup kami. Tuhan yang mempersiapkan berkat demi berkat dalam kehidupan kami. Tuhan yang gak akan pernah melepaskan kami. Membiarkan kami seperti yatim piatu. Tapi Engkau Tuhan yang akan selalu merawat kami. Engkau yang akan selalu memegang kami. Bahkan ketika kami jatuh, Engkau yang akan mengangkat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, ajar kami ya Tuhan. Berikan kami pertolongan. Anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Bukan menjadi orang-orang yang gampang takut ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, tapi seperti perintah-Mu ya Tuhan.
dengan kekuatan dari Engkau ya Tuhan. Anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan akan punya sikap yang jauh berbeda daripada orang di luar sana ya Tuhan. Mereka gak akan takut ya Tuhan karena mereka memiliki Engkau ya Tuhan Yesus. Dan mereka akan terus bersuka cita, mereka gak akan gampang mengeluh ya Tuhan Yesus. Karena mereka punya pengharapan di dalam Engkau. Kalaupun hari ini ya Tuhan, jalan keluar belum dibukakan ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, di dalam rencana-Mu ya Tuhan, ada rencana yang luar biasa untuk hidup kami ya Tuhan. Ada rencana ya Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera ya Tuhan. Ada rencana yang penuh berkat yang melimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, di dalam rencana-Mu ya Tuhan, ada segala hal yang baik untuk hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan, karena itu ya Tuhan kami bersuka cita dan kami penuh dengan pengharapan ya Tuhan Yesus. Kami enggak akan menyerah ya Tuhan Yesus. Dan ya Tuhan, ajar kami untuk bergerak cepat ketika kami mendengar firman-Mu ya Tuhan. Mendengar perintah-Mu Tuhan, karena kami enggak ingin kehilangan apa yang sudah Kau sediakan dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami enggak ingin delay ya Tuhan. Seperti orang Israel harus menunggu 40 tahun lamanya ya Tuhan. Untuk mendapati tempat yang 40 tahun sebelumnya sudah Kau janjikan bagi mereka ya Tuhan. Tuhan, we don't want to delay ya Lord. Roh Kudus mengalir di tempat ini. Mengalir di tempat ini. Hari ini. Oh Tuhan, Kau tahu ya Tuhan. Orang-orang yang sedang membutuhkan jamahan-Mu ya Tuhan. Lawatan-Mu ya Tuhan. Mengalir di tempat ini ya Tuhan. Mengalir di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Jemaat Bahasa Community, angkat kedua tangan saudara. Terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.